Untuk yang kita kenal keluarga itu kan harus adanya sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu biasanya, misalnya yang di hadapan masyarakat sekarang itu melihatnya kalau yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu suaminya kerja enak, punya mobil, punya rumah, ya, kebutuhan istrinya terpenuhi, yang namanya glowing, bleaching dan apa itulah gitu ya. Dan juga anak-anaknya alhamdulillah sekolah tinggi gitu ya. Itu yang menjadi gambaran ya terhadap keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dalam Islam lebih esensi lagi hakikatnya, menjadikan bapak-bapak ini kalau pengen menjadikan keluarga sakinah tadi harus dibangun. Kenapa setiap pengajian tadi pertanyaannya bapak-bapaknya kok dikit? Padahal bapak-bapak nanti itu yang menjadi pilar utama. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Musnad Syafi'i, yang pertama laki-lakinya harus soleh. Nah kalau bapak-bapaknya nggak sering pengajian, solehnya dapatnya nanti dari mana? Ronda. Dan ronda. Ya, ini menjadi permasalahan bersama. Makanya ketika istilahnya Rasulullah mengatakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang paling bertanggung jawab itu adalah bapaknya. Nah maka kalau kita ini sudah ada mushola Darul Muttaqin yang menjadikan bergerak untuk mereka, itu adalah mohon maaf, yang dapat jatah pertama tugasnya para RT. Para RT itu harus mengajak warganya yang bapak-bapaknya untuk menjadi bapak-bapak yang soleh. Makanya kalau di dalam struktur pemerintahan Islam, para RT itu dia yang punya kewajiban untuk mengingatkan di dalam grup bapak-bapaknya untuk hadir di setiap kajian. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena mereka, para pejabat itu nanti menjadi riayah sumil ummah. Mereka adalah orang yang mengurusi rakyatnya, warganya. Makanya kalau di Indonesia RT itu rukun tetangga, yang bisa merukunkan tetangga. Jadi maka mohon maaf Pak RT ya. Jadi Pak RT nanti dapat beban yang pertama, bukan GKM-nya. Kalau GKM sih cuma mengurusin musola dia, mengadakan kajian, mau yang datang banyak atau tidak tergantung warganya. Nah warganya itu di bawah Pak RT. Ustaznya, katanya Ustaz Pak. Dan alhamdulillah ya kalau ada imam luar biasa, Pak Maruf yang dipilih itu cocok Mas. Ketua DKM juga RT juga alhamdulillah ya, misalnya juga dipilih Pak Rahmat ya, alhamdulillah tuh sebagai tadi istilahnya kita lihat penampilannya aja lebih islami dari saya karena jilbabnya lebih panjang dia. Nanti juga dengan Pak Muyawa ya. Nah maka yang tingkat pertama itulah istilahnya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah laki-lakinya harus soleh. Yang kedua tentu ibunya yang solehah. Maka ibu yang solehah inilah yang akan menentukan masa depan generasi berikutnya, yaitu anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, bapak yang soleh itu hanya bisa diikat menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dengan syariat Islam. Maka yang keempat aturannya harus syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan syariat Islam? Kita melaksanakan dari ibadah kita, dari sosial masyarakat kita senantiasa dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali itu diatur dengan syariat Islam untuk menjadikan nilai ibadah kita untuk ketakwaan kita tadi. Bahasanya sesungguhnya kita ini harus meningkatkan ketakwaan. Cara pandangnya juga harus dirubah. Kalau ibu misalnya kira-kira kalau yang nanti namanya anak yang sukses dia bisa masuk surga itu dia harus kaya apa enggak? Yang benar Bu. Berarti ibu nggak suka anaknya jadi kaya? Oh, jadi kaya. Ini berarti masuk surga wajib kaya ya Bu? Benar nggak Bu nih? Loh tadi iya, sekarang tidak ya. Ini nanya bapaknya aja deh. Ini bapak-bapak sebagai kepala keluarga, kalau untuk menjadikan anaknya sukses
itu dia harus kaya dan bisa masuk surga ya Pak? Ya. Nah, suruh jawab Pak, harus kaya enggak Pak? Ya. Hah? Harus kaya enggak nih? Kaya lah. Harus kaya. Harus kaya? Iya. Nah, harus kaya yang untuk masuk surga. Kaya ilmu. Iya, berarti Allah itu dolim ya terhadap orang miskin. Kayak apa dulu katanya? Kalau kaya itu memang ada kaya apa dulu gitu? Ada enggak? Misalnya nih, kalau kaya itu berarti tambahkan. Bisa kayak hewan, bisa kayak apa gitu. Itu kaya. Tapi kalau kaya itu bilgoni. Di dalam Islam dikatakan kaya itu yang memiliki harta lebih. Tapi kalau qanaah kaya hati itu beda. Bukan kaya sebutannya, bukan al-ghani, bukan yang memiliki harta melimpah. Itu yang harus kita pahami, jangan ngeles gitu maksudnya. Nanti ngeles nanti. Iya, maksudnya gimana? Iya. Nah ini ada satu kisah itu yang menjadikan misalnya para sahabat itu memandang kekayaan itu adalah sesuatu untuk menjadi wasilah saja untuk masuk surga. Kenapa? Karena yang dikatakan anak yang menjadikan sukses dunia akhirat itu sering diungkapkan oleh para ulama kita. Ibu pasti sering mendengarkan para ustazah juga mengingatkan kita tentang Quran surat Al-Kahfi. Ayat 6 misalnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini misalnya begini Bu dan Bapak-bapak.